Hi, Jason's learners. I'm coming up to you with something you need to know as language learners. Pernah tidak kita merasakan kesulitan dalam menerjemahkan bacaan bahasa Inggris? Atau kalau tidak, kita sering merasa kemampuan bicara kita kurang menyeluruh atau menggunakan pola kalimat yang itu-itu aja. Pada video kali ini, Jason akan berikan serial part of speech dengan lebih terperinci agar bahasa Inggris kalian semakin beragam. Kita akan mulai dari pengertian dan fungsi kata benda atau noun. Sebenarnya topik ini sangat penting. Mari langsung saja kita simak bersama-sama. Pengertian kata benda. Jika kamu mau memastikan apa yang disebut kata benda, tidak serta-merta kata benda dalam bahasa Inggris itu hanya sebatas pada benda yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh, Arman, nama orang, shirt, bottle, vase, sky, cloud. Contoh kalimatnya, the sky is blue. I'm trying on a shirt. Bukankah itu yang sering kita ucapkan? Akan tetapi, kata benda tidak hanya terbatas pada itu saja, melainkan kata benda mencakup seluruh benda baik manusia, human. Nama, name, pekerjaan seperti teacher, farmer, constructor, designer, ide, honesty, faith, loyalty, benda, hewan, konsep, sistem, dan lain sebagainya. Maka, dengan memahami ini, kamu akan menambah bahasa Inggris kamu. For example, education should be equal for all nations. Education should be equal for all nations. They are red-handed for a corruption. They are red-handed for a corruption. Kata education dan corruption bukan sebuah benda yang bisa kita pegang dan lihat, melainkan keduanya adalah sebuah konsep dan ide. Jadi sangat penting sekali kamu memahaminya. Sekarang, fungsinya apa kita memahami hal seperti ini? Ini akan membantu kita dalam berbicara secara lebih terperinci sekaligus membuat kualitas bahasa Inggris kita berada di tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana agar kita bisa memahami sebuah kalimat dengan kata benda yang banyak itu? Penting banget untuk kamu pahami fungsinya. Mari kita simak bersama-sama. Fungsi kata benda atau noun function. Jadi, kita perlu sekali tahu fungsinya dalam kalimat. Maksudnya, di mana saja kita bisa menyisipkan kata benda itu. Ini sangat cocok untuk meningkatkan kemampuan menulis dan berbicara. Yang pertama, sebagai subjek. Setiap kita berbicara atau menulis kalimat, pastilah kita tuliskan subjeknya. Ini untuk mengetahui pelaku kalimat. Kata benda atau noun sudah pasti masuk ke dalam fungsi subjek. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang ibu bilang, Pedro, Susan is crying. The milk is on the refrigerator. Give her the milk. Pedro, Susan lagi nangis tuh. Susunya ada di kulkas. Kasih dia susunya. Susan dan kata milk diletakkan di awal kalimat. Sebelum kata kerja, bukan? Maka ini yang disebut sebagai kata benda sebagai subjek. Contoh yang lebih beragam bisa kamu lihat dalam percakapan ini. Do you see my money, Pedro? I don't know, Mom. Are you sure? Obviously. Honesty will make us more respectable. All right, Mom. I take any use that to buy some food. Perhatikan kalimat yang dipertebal. Awal kalimat bukan lagi seseorang yang melakukan kegiatan, melainkan sebuah ide tentang kejujuran. Maka, kata honesty ini juga termasuk kata benda. Dengan memahami ini, kamu akan lebih mudah memahami bahasa Inggris bahkan sekelas untuk tes TOEFL atau IELTS. Gunakan metode ini. Setiap kata benda di depan kata kerja, itulah yang disebut sebagai subjek. Dan kebanyakan subjek diisi oleh kata benda. Yang kedua, sebagai noun predicative. Jangan dulu merasa sulit. Kadang kita sering menggunakannya saat kita menjelaskan subjek dengan kata benda. Contohnya,
Dia itu petani. Kita bilangnya he's a farmer. Kucing adalah seekor binatang. Cat is an animal. Jadi, kita biasanya menaruh kata benda sebagai penjelas subjek kalimat. Diletakkan setelah linking verb. Contoh dalam percakapan. Ada seorang anak dan seorang bapak. What is that? That is a plane. What is that? That is a bus. What is that? That is a museum. Who is that? That is a driver. Who is that? That is an officer. Sangat jelas bukan? Ini kita mencoba untuk mengulangi kalimat hanya saja menggunakan noun predicative yang berbeda dan semuanya diisi dengan kata benda. Sebagai objek kata kerja adalah fungsi yang ketiga. Kamu sering makan apa setiap pagi? Aku tanya dulu deh. Kamu suka makan nasi kan? Saat saya bertanya seperti itu, artinya saya menanyakan objek yang kamu makan. Sering objek kalimat itu berupa kata benda. Contohnya, the teacher gives a book. The teacher gives a book. The teacher gives a lesson. The teacher gives an education. The teacher gives information. Contoh di atas sebenarnya mirip, yakni apa yang diberikan oleh guru. Yang membedakan hanyalah objek yang diberikan. Inilah yang biasanya ditulis dengan kata benda. Yang keempat, sebagai bagian dari frasa kata keterangan atau adverbial phrase. Sebelum berlanjut, saya kasih tahu terlebih dahulu yang dinamakan sebagai adverbial phrase. Jadi ini adalah gabungan kata yang terdiri atas kata depan, preposition, dan kata benda, noun, yang menempati fungsi sebagai adverb. Contohnya, on the wall, along the street, in the car, at midnight, in the morning. Rumusnya adalah preposition and noun becomes adverb. Sekarang bagaimana kita menggunakannya dalam konteks percakapan sehari-hari? It's a conversation for you. Where is Sukma? She is in a library. When will she get out of there? She's about to get out at lunchtime. Oh, thank you. Kata in a library and at lunchtime, ya, kedua kata frasa yang tebal itu masing-masing menunjukkan fungsi tempat dan waktu. Tetap saja ada kata benda dalam frasa itu setelah kata depan in dan at. Itulah setidaknya pengertian dan fungsi kata benda dalam bahasa Inggris secara lengkap. Sudah paham? Kamu sekarang bisa membuat kalimat, bahkan berbicara dengan lebih ekspresif lagi, dengan pola kalimat yang sudah kami berikan. Selamat mencoba. Don't forget, speaking English, writing English, or something that essential for you, but make it correct. It will be more worth it. Thank you so much. See you international and sociable people. Bye.